Oke. Oke, bisa kamu lihat layarku? Nah, ada share screen-nya belum muncul. Oh, belum muncul ya. Loh, ini sudah share screen di sini. Oke, ulang lagi. Oke. Nah, ini udah. Oh, salah pencet aku, maaf. Ini udah ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini soal-soalnya ya, Bisa, bisa. bisa dibaca soal-soalnya di sana. Ini sekarang kita bahas TIU ya. TIU di sini meliputi apa ini? Hitung cepat dan perbandingan kuantitatif ya kak ya. Nah, nanti itu TIU itu ada 3 macam ya kak ya, secara umum ya. Nah, TIU itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada numerik ya kak ya. Terus selain numerik nanti ada soal yang figural, ada yang verbal ya, seperti itu. Nanti numerik meliputi apa saja? Numerik ya, numerik meliputi apa saja ya? Numerik itu nanti meliputi banyak hal ya kak ya. Ada hitung cepat seperti yang sekarang dilihat ini ya. Terus nanti akan ada deret angka, lalu ada soal cerita ya. Selain itu ada perbandingan kuantitatif ya. Kuantitatif ya, seperti itu. Nanti untuk verbal itu ya ada silogisme, ada analogi, ada analitik ya, gitu. Nah, kalau yang figural nanti ada 3 ya: ketidaksamaan, ada analogi ya, ada serial gitu ya, seperti itu. Nah, ini ruang lingkup TIU yang nanti akan kita pelajari ya kak ya. Nah, sorry, nanti secara umum nanti ini proporsi kita akan lebih banyak yang di sini ya. Proporsi kita akan lebih banyak yang di numerik ya dibandingkan yang figural. Jadi dari 8 pertemuan nanti kurang lebih ya, figural ini hanya 1 dari 8 pertemuan ya kak ya. Karena ini mudah gitu ya, relatif lebih mudah. Silogisme itu nanti kurang lebih 1 juga dari 8 kali pertemuan gitu ya. Sorry, 2 ya. Pokok verbal ini 2 dari 8 pertemuan. Nanti sisanya ini ada 5 dari 8 pertemuan, itu adalah kita bahas yang numerik gitu ya. Ada numerik 5, 2 ini sekali saja gitu ya. Nah, atau kita juga bisa nanti sebar ini ketidaksamaan, analogi, serial itu dicampur dengan numerik, itu juga nggak masalah ya kak ya. Nah, oke. Seperti itu kak. Oke. Nanti kalau silogisme, analogi, analitik itu relatif lebih gampang ya, karena yang lebih susah itu yang ini. Khususnya soal cerita ini sangat luas konteksnya. Jadi makanya kita butuh pertemuan yang lebih banyak seperti itu. Konteksnya sangat luas ya kak ya. Karena soal cerita meliputi matematik ya, matematik yang apa namanya, abstrak gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama ya kak ya, hitung cepat ya. Kalau kakaknya tahu hitung cepat, itu perhitungan yang dilakukan dengan cepat kak. Jadi panitia CPNS tuh nanti kalau membuat soal, itu soal-soal yang memang terlihat susah, namun sejatinya ini tidak boleh dikerjakan dengan kalkulator. Jadi memaksa kita untuk menggunakan sifat-sifat yang seharusnya digunakan. Misalnya ini 10.000 kuadrat dikurangi 9999 kuadrat. Kalau kakaknya lihat, ini angkanya kan sangat susah ya kak ya, sangat susah Iya. dan nggak sepele ya, dan ini menuntut kita kalkulator.
Tapi kita bisa punya sifat ya kayak ini bentuknya seperti ini. Kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b dikalikan a min b ya kak ya. Nah ini adalah tipsnya, triknya ya. Oke. Nih selama kita bisa menggunakan ini maka soal ini bisa kita jawab ya kak ya. Nah maka kita bisa identifikasi nih di sini. Ini adalah a-nya ya, a kuadrat, yang ini adalah b-nya b kuadrat ya kak ya. Maka kalau begitu, nah kita bisa kerjakan ya. Ini a-nya adalah 10.000 ya kak ya. Berarti kan 10.000 kuadrat dikurangi 9999 kuadrat, berarti ini kan a plus b ya. A nya 10.000, b nya 9999 ya kak ya, dikalikan 10.000 min 9999 ya kak ya. Berarti ini 10.000 tambah 9999 itu 19.999 ya. Ini kurang ini itu 1 ya. Ya udah berarti hasilnya ini ya kak ya. Jadi jawabannya oke gitu ya. Yang B kita kak 19.999. Nah, oh sorry, yang B ya, maaf. Iya. Yang B ya, ngerti ya kak ya. Oke. Nanti katanya bisa coba soal nomor 2 ya, nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 2 tak bahaskan ya. Nanti nomor 3 katanya bisa coba di rumah ya, buat tugas ya, buat latihan. Oke. Oke. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke. Nah, 300 kuadrat min 200 pangkat 200 pangkat 2 ya. Ini A-nya, ini B-nya ya. Maka nanti sama juga ya. Berarti kan A plus B ya. A plus B 300 tambah 200 ya. Dikalikan 300 min 200 ya kak ya. Jadi tambah ini 500. 300 kali 200 100 ya. 500 kali 100 50.000 gitu ya. Seperti itu. Nah, aman ya. Yang A ya gitu ya. Ini nomor 3 kayaknya coba di rumah ya. Nah aku pengen cari, nah ini nanti ini dasar ya. Nanti next itu nanti tak kasih soal yang lebih update tentang hitung cepat ya, karena ini biasanya hitung cepat tuh biasanya jadi momok sih gitu. Kalau yang kayak nomor 4 itu kak 4 ya, banyak desimal. 4 ya, nanti ini coba di rumah ya. Nomor 3. Oke, nomor 4. Oke. Ini sorry, ini ada typo ya. Ini 33 ya, bukan A. Kalau kakaknya lihat, ini tipe soal yang gak mungkin ya kita pakai ngerjain secara manual, kan jelas gak mungkin ya kak ya, karena sangat susah dan sangat memakan waktu ya. Manual maksudnya gimana mas? Jadi kalau manual itu kita kalikan manual ini 38 kali 33 dan seterusnya, jelas gak mungkin ya. Ini jelas memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau kita di TIU nanti kan setidaknya ya, idealnya itu kakaknya nanti kalau bisa berhasil itu satu soal 1 menit ya, karena soal-soal yang lain itu akan memakan waktu cukup banyak. Nah, ini idealnya paling lama, karena nanti ada soal yang bisa cepet 3 detik, itu pasti ada soal yang cepet ya 3 detik, dan sisa waktunya bisa dimanfaatkan untuk kerjain ini. Oke, kita lihat ya. 3,8 kali 33 2,2 kali 17 33 kali 2,2 ya, dan seterusnya. Nah paling gampang nggak, ini kita tandai dulu mana angka yang sama ya. 33 ini 33 dan 3,8 dan 3,8 ya. Nah kita tandai dulu angka 33 yang sama ya. Oke. Nah yang sama ini satunya nempel ke angka berapa? Angka 3,8 kan? Satunya nempel ke angka 3,8. Nah, satunya nempel ke angka plus 2,2 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita jumlahkan Kak. Nah, mana lagi angka yang sama Kak? Ini 3,8 dan 3,8 ini ya Kak ya. Oke, 3,8
Lalu angka yang pertama, oh sorry, jangan yang itu sudah kepake ya, nggak bisa, maaf. Ini nih 17 ya, 17. nggak kelihatan 17 ya. Berarti 17 ini satunya nempel ke angka berapa? 2,2 dan angka berapa itu? 2,2 dan angka 3,8 kan? Ya apa enggak? Ya kan? Ya. Benar ya. Nah, ini kan angka yang sama nih. Berarti ini nanti 3,8 tambah 2,2 itu kan 6,0 ya. Ini 33. Ini tambahkan 17. Ini 2,2 tambah 3,8 sama juga ya, 6,0. Oke. Lepas itu kan angkanya masih susah. Nah, caranya gimana? Ya, kita sederhanakan lagi. Nah, ini kan angka yang sama kan 6 ya. Berarti 6 keluarin. Ini angka 33 ditambahkan 17 ya. Berarti nanti ini 33 tambah 17 berapa? 50 ya. Berarti kan ini 6 kali 50 sama dengan 300 ya. Itu jawabannya yang A ya, seperti itu. Paham ya Kak ya? Jadi tipsnya jangan manual ya, tapi manfaatkan sifat-sifatnya ya. Jadi sifat-sifatnya tuh gini Kak. Kalau saya punya ini A kali B tambahkan A kali C, kan di sini kan A-nya sama ya, maka bisa dikeluarkan A-nya. Ini jadi A B plus C gitu ya. Jadi tipsnya gini Kak. Jadi setiap hitung cepat itu selalu memberikan trik-trik gitu. Itu pasti ya. Seperti itu. Setiap hitung cepat selalu memberikan trik-trik. Jadi panitia mengharapkan kita tidak ngitung manual, apalagi kalkulator ya Kak ya. Gitu. Paham nggak? Enggak. Oke, aman ya. Nah, Mana? loh, kok ada soal yang model begini? Nah, ini ya, nomor 6 apalagi. Wah, ini kan angka yang tidak sedikit ya, angka yang tidak sedikit dan tidak mudah ya, seperti itu. Nah, oke. Nanti ini ya, nanti kakaknya akan ngerjain tuh, nggak bisa. Nah, wait. Tuh ya, apakah habis ya? Ini nggak kuat. Yaudah lah ya. Kayaknya jangan diklik di formulanya deh. Jangan diklik di angkanya kayaknya. Oh iya ya. Oke. Oh mantap, luar biasa kakaknya tahu. Nah ini kan loh, ini pangkat 2 dikurangi loh, tapi masalahnya angkanya nggak sama. Nggak sama dong. Nah, terus pakai yang mana? Nah, kita bisa manfaatin dulu ya. Ini 3450 pangkat 2 min 3448 kalikan 3450. Gampangannya 3450 pangkat 2 bisa dijabarkan jadi 3450 kalikan 3450 ya. Kurangi 3448 kalikan 3450 ya. Nah, ini kalau kakaknya lihat di sini ada yang sama ya. Sama ya. Maka yang sama ini bisa kita tulis ya 3450 itu kan. Suku pertama adalah 3450 ini. Suku kedua adalah 3448 ini. Gitu. Maka 3450 kurangi 3448 ya angka 2 ya. Dikali berapa? Dikali 3450 gitu ya. Nah, 3450 kali 2, 34 kali 2 aja 6800 ya. Tambahkan 50 kali 2, berarti 6800 tambah 100 ya, 6900 ya. Itu jawabannya C ya. Seperti itu Kak. Oke. Salah pakai rumusnya. Iya Mas. Kalau rumusnya NC atas tuh, makanya nggak sama. Iya. Jadi pakai yang ini tuh. Iya, Betul. Ini dulu baru yang atas. Jangan atas dulu baru yang ini. Ini yang baru yang atas ya. Kan tujuannya mencari yang ini itu ya. Tinggal masukin aja itu yang tadi ya. Oke, ini berikutnya ini ya. Nah, masih dengan soal yang sama ya Kak ya. Ini
nanti kakaknya boleh ya nanti kerjakan di rumah ya soal nomor 6 ini, atau tak bahaskan aja lah ya sekalian ya. Nah ini kan ribet nih, 65 432 kalikan 65 432 ya, kurangi 65 431 kalikan 65 433 ya. Nah ini kan jadi angka yang sangat ribet ya. Nah tujuan kita setidaknya kita harus memunculkan angka yang sama ya kak ya. Nah kayak gini misalkan ya, ini kan ada 65 432 ya, maka nanti ininya bisa diubah jadi 65 432, agar ini jadi 431 berarti kan harus dikurangi 1 kan ya. Ini agar jadi 433 harus ditambah 1 gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini jadi ini ya udah, ini 65 432 pangkat 2 gitu ya, tak buat gila ya, dikurangi ini. Nah ini lagi-lagi nggak simple ya, suku kedua ya, maka kita perlu tips trik lagi ya. Maka kalau ketemu bentuk gini, kalau kakaknya bentuk gini, ini kan sama aja ya kak ya. Ini kan sama kayak A min B dikalikan A plus B, iya apa enggak? Iya kan ya. Maka ini sama dengan A min A kuadrat min B kuadrat kan? Ya enggak, ini kan kurung ya. Nah seperti itu ya kan. Maka nanti bisa dilanjutkan nih. Nah nanti yang suku yang pertama itu kan 65 432 ya, kuadrat dikurangi, hati-hati kak, ini dikurung 1 semua ya, dikurung semua. Nah ini kebanyakan orang yang salah nih. Berarti ini jadinya apa? Jadinya harus A kuadrat min B kuadrat. Siapa yang jadi A angka ini ya? Berarti 65 432 ya kak ya, dikurangi berapa? Dikurangi B kuadrat min 1 kuadrat ya kak ya. Nah ini bisa kita masukkan ya, berarti 65 432 kuadrat min 65 432 kuadrat ya kak ya. Ini minus kena ke minus, jadinya plus ya. Oke, maka ini sama ini jadi hilang ya kak ya, sisa 1. Berarti jawabannya 1. Oke, aman kak sampai sini? Aman. Aman ya, seperti itu. Nah oke ya, itu salah satu contoh hitung cepat ya kak ya. Nanti pertemuan berikutnya kita agak next level tentang hitung cepat, kita menggabungkan sifat-sifatnya ya. Nah nanti ini di soalnya PNS itu ini saya gabungkan dengan soal-soal yang tahun-tahun lalu ya kak ya. Nah di tahun lalu 2021 ada, di sini soal 2023 juga ada ya. Dan yang pasti soal-soal yang nanti kemungkinan gak bakal ketebak gitu ya. Nah kalau kakaknya lihat memang terkesan susah. Oh sebentar, sinyalnya putus, kenapa? Ini udah ya? Iya udah. Masih ada ya? Iya sip, sama-sama. Mulai padat ya kak hari ini. Iya, pagi dari jam 12 siang tak berhenti. Semangat kak. Iya. Besok minggu depan hari apa lagi? Hari saya sebelum bulan depan pokoknya aman kok hari-hari lain. Tapi ya pokoknya jam-jam seginian gitu. Terus sisi saya jadi PR saya ya? Yes. Oh, sisanya jangan dikerjakan dulu. Itu materinya belum aku jelasin. Oh iya. Mau tak jelasin minggu depan. Berarti yang kemarin yang sisa nomor 15 sama 20 sih belum kita bahas itu sih bulan kita coba kerjain lagi ya. Oke, sip. Nah, oke, ya sudah bisa ya, Kak Villa ya. Nah, Ya, maaf, aku lagi di luar kota soalnya, Pak. trouble ya, memang susah ya. Iya. Gak apa-apa. Oke, ini
ini ada soal menyamakan pecahan ya. Setengah min 1/4 tambah 1/8 ya. Pasti kakaknya sudah tahu lah ya kalau kayak gini ya. Maka kalau kayak gini samakan penyebutnya ya. 842 bandingkan KPK yang mungkin adalah 8 ya kak ya. Maka di sini 8 kita bagi dengan 2 hasilnya 4 ya. 4 kalikan 1 4. Oke. Terus tandanya kurang ya. 8 dibagi 4 2. 2 kali 1 2 ya. Oke. 8 dibagi 8 1. 1 kali 1 1 ya. Jadi 4 kurangi 2 2 plus 1 3 dapat 8 ya. Jawabannya yang A. Ya. Oke, aman ya kak? Ya, sip semangat. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Ini hitung cepat ya, ini bisa lah ya, kurang dari 1 menit. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Masih soal pecahan ya. Kalau kita cek ya, ini 4/5 kalikan 3 dikurangi 8/5 tambahkan 4/5 ya. Nah, ini kita mulai yang perkalian terlebih dahulu ya kak ya. Nah, nanti ini kan 3 kalikan 4 ya, berarti kan 12 per berapa? 12/5 ya, min 8/5 tambahkan 4/5 ya. Nah, di sini penyebutnya udah sama 5 semua gitu lah ya. Nanti ini 12 kurangi 8 4 tambah 4 8 ya, 8/5 ya, seperti itu. Nah, 12 ini ya, buat gini deh. 12 kurangi 8 4 tambah 4 8/5 ya, seperti itu. Oke, aman kan? Bisa ya? Oke. Oke ya. Nah, ini soal berikutnya. Ini soal masih tentang pecahan ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, 4/5 dikalikan 8 ya kak ya. Ini 4/5 dikalikan 8 dikurangi, ini 8 bagi 5, maksudnya 8/5 ya, tambahkan 0,8. Nah, kalau kita lihat di sini semua hasilnya dalam bentuk desimal ya, desimal. Paling gampang kita bisa jadikan desimal aja. 4 kali 8 32 kan, per 5 ya. Ini min 8/5 tambahkan 0,8 gitu ya. Nah, kita tahu ya 32/5 itu kan, kalau 32 bagi 5 itu kan berapa? Gini ya, 32 bagi 5 ya, 6 kali 5 30 2 ya, 6,4 tadi ya, 6,4. Terus ini 8 bagi 5 itu 1,6 ya. Terus ini 0,8 ya, 0,8 ya. Maka nanti ini 6,4 kurangi 1,6 itu 4,8 ya, tambahkan 0,8. Maka 0,8 tambah 0,8 itu 5,6 ya, seperti itu. Jawabannya ya yang D itu ya. Gitu. Loh, ketinggalan ya. Yang ini cek, ini belum ada jawabannya ya. 8 bagi 5 itu 1,6 ya. Itu jawabannya yang B ya. Desimalnya itu soal CPNS tahun 2021 ya, seperti itu. Itu ya kak ya. Gimana kak? Menurut kakaknya lebih susah mana? TWK, TIU apa TKP? TWK. Iya TWK ya. Kemarin sudah baca soalnya ya kak ya. Itu soalnya susah ya. Saya tuh yang ngambil soalnya kak, yang buatin. Oh. Iya. Tapi itu saya beli itu soalnya. Jadi beli terus saya parafrase ya. Itu soal asli itu. Susah ya soalnya. Mikirnya lama. Gitu. Tapi TIU itu juga susah, tapi enaknya TIU itu meskipun susah ya kayak
pilihan jawabannya itu kan gini ya, benar, salah, 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 iya bang kan? Pasti ada satu yang benar pasti kan. Tapi kalau TWK itu ya semua jawabannya itu benar kan, mirip-mirip. Nah susahnya itu kita harus cari salah satu yang paling benar ya. Nah, yang mana ini? Kalau TIU enaknya salah satu jawaban benar, tapi tetap harus nyari ya kita ya. Seperti itu. Oke. Nanti kita belajar juga ya di TIU ini ada silogisme yang analitik, itu asik banget silogisme analitik itu. Nah, oke, di sini ada soal lanjutan ya. Ini, oke, kita lanjut sini ya. Ya, kalau menurut katanya ini gampang, ya memang masih gampang karena hitung cepat itu banyak hal ya. Ada yang model pecahan, ada model yang ada tips trik tadi, gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah ini ya 2 tambahkan 3 kali 1/4 3/4 ya, kurangi setengah. Nah, ini kan gampang ya. Nah kita bisa jadikan ke desimal ya. Nanti ini 2 3/4 desimalnya 0,75 ya. Nah 1/2 itu desimalnya 0,5 gitu ya. Nanti ini 2 plus 0,75 kurangi 0,5 0,25 ya. Berarti ini 2 tambah 0,25 2,25 seperti itu ya kak ya. Itu ya. Nah, jadi kapan kita pakai desimal, kapan kita pakai pecahan bergantung pada jawaban akhir yang diinginkan. Kalau jawaban akhir yang diinginkan desimal, maka kita pakai desimal gitu ya. Kalau jawaban akhir yang diinginkan pecahan, maka kita bisa pakai pecahan gitu ya kan. Nah, sekarang ya kita lanjutin soal nomor 11 ya, masih ada soal ini. Nomor 11 ini soal tahun lalu ya, ini juga relatif gampang. Nah, yang diinginkan adalah bentuk desimal ya, maka kita ubah dulu semuanya ini dalam bentuk desimal ya. Kalau kita lihat 185% itu kan sama kayak 185/100 ya, alias 1,85 ya. Lalu 2/1/4 itu sama kayak 2 tambah 1/4 gitu kan. Nah itu ya, ini 2/1/4 nya itu 0,25, maka jadinya 2,25 ya kak ya. Dan di sini ada 1,25 ya. Nah ya udah, berarti nanti ini sama dengan 185% sama dengan 1,85, terus 2/4 itu 2,25, 1,25 itu 1,25 ya. Ini buatin tetap aja ya 1,85 ya. Paling gampang ini kurang ini, berarti kan 1,00 ya. Gitu ya. Berarti ini 1,85 tambah 1 itu 2,85 ya. Jawabannya ya. Kok yang C, yang D ya, seperti itu. Ini aman ya. Oke ya. Nah, ini ya. Kalau soalnya begini, jawaban akhirnya pecahan, maka yang diinginkan juga pecahan ya. Maka kita harus ganti ininya sebagai pecahan, gitu ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini ya, ini sebenarnya kerjakan, katanya masih tahu ya, ini kerjakan yang pembagian dulu ya. Gitu. Nah, kalau kerjakan yang pembagian dulu ya udah pembagian. Maka kita lihat gampangnya gini, cara cepatnya ya. Ini kalikan dulu 1 kali 8 tambah 7 15/8 gitu ya. Dibagi berarti ya. Ini 2 kali 4 8 kurangin 1 itu 7 ya, 7/8 ya. Nah ini loh, kalau gini gimana? Sama juga ya, 2 kali 5 10 ya, 3 dikurangi 10 berapa? 7 ya. 7. Yes, 7. Min 7 ya. Kan 3 kurangi 10 kan min 7 ya kak ya. Min 7/5 ya. Nah, gimana tadi? 2 kali 5 10 ya kan?
25 10, 3 kurangi 10 min 7 ya. Hati-hati, minus dikurung diminuskan lagi ya Kak ya. Nah, ini ada yang sama ya, 8 sama 8 kita bisa coret ya. Maka kalau begitu, oh sorry, kok 7/8 sih? Salah ya. Ini kan salah. Ini per 8 ya. Yang ini 2 kali 4 8. Oh betul ya. Oh sorry gak fokus. 7/8 betul ya. Coret-coret ya. 7/8. Berarti ini nanti ini 15/7. Oke, ditambahkan ini kan min plus ya, tambahkan 7/5 ya Kak ya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini kita cari ya nanti ya. Samakan menyebutnya ya. Ini 35 dibagi 7 5 kali 15 75 ya. Terus ini 35 bagi 57 kali 7 49 ya Kak ya. Nanti coba cari jawabannya ini berapa ya Kak ya. Tinggal nyatakan dalam bentuk pecahan saja gitu ya. Oke. Aman ya. Nah, yang terpenting ini soal yang tipenya susah ya. Nah, kalau kakaknya lihat di sini angkanya ini angka yang sangat susah ya, seperti itu. Dan nggak mungkin kita ngalihkan ini secara manual karena pasti akan memakan waktu yang cukup banyak gitu ya Kak ya. Nah, maka setidaknya nanti kakaknya minimal hafal tentang beberapa pecahan-pecahan atau desimal yang penting. Misalnya ini Kak, yang sepertiga misalkan ini ya, sepertiga itu 0,33 ya. Terus 2/3, nah ini 0,667 ya. Nah, itu ya. Terus, nah kalau angkanya sama itu bagaimana Kak? Nah ini kalau angkanya sama itu cluenya gini Kak. Nah ini pasti kalau angkanya sama pasti bawahnya itu per 9. Jadi kita punya rumus ya. Kalau saya punya angka A per 9 berarti nanti angkanya 0,a dan seterusnya ya. Nah, sama juga kalau misalkan saya punya AB per 99, maka jadinya 0,AB gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau ABC gimana? Per 999, jadinya 0,ABC dan seterusnya. Maka ini nanti kalau misalkan A-nya 7, berarti 7/9 jadinya 0,7777 dan seterusnya ya Kak ya. Nah, jadi tidak perlu sekarang ada ya. Nah ini 0,667 itu jadi 2/3 ya. Kalikan 12 ya. Ditambahkan 0,777 itu 7/9 ya Kak ya. Dibagi 1/18. Nah, maka ini coret ya. 12 bagi 3 4 ya. 2 kali 4 adalah 8 ya, tambah 7/9. Ini kan pembagian ya. Pembagian berarti kalau jadi kali 18-nya di atas ini ya. Nah, berarti 18 bagi 9 2 ya. 7 kali 2 14, berarti 8 tambah 14 itu sama dengan 22 gitu ya. Jawabannya yang do. Ya, ya. Ngerti Kak? Ngerti. Aman. Aman ya. Nah, ini sama juga dengan yang ini. Nah, kalau kita punya 0,12 ya ini ya, atau 12/99 ya, berarti 0,12 dan seterusnya gitu ya. Maka nanti ini jadinya ini berarti nanti jadinya kan 12/99 ya, kalikan 99/24 ya Kak ya, dibagi dengan ini. Kalau 0,555 berapa Kak? Berarti 5/9 ya. Nah, kalikan 18 ya. Maka ini bisa kita sederhanakan. 24 bagi 12 2 ya. Ini 99 habis 9 bagi 18 2 ya. Maka kita punya sekarang ini 1/2 dibagi 10 ya. Nah, iya ya. Maka ini jadinya
1/2 bagi 10 ya. Nah, berarti ini jadinya 1/2 dikalikan 1/10 ya kayak ini 1/20 ya. Ini harusnya 1/20 ya, saya typo itu ya. Itu A ya. Oke. Bisa ya kayak. Nah, gitu ya. Bisa. Oke. Jadi selama kita tahu bentuk pecahannya atau bentuk persennya itu mudah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh lagi nih ya. Kayak gini. Ini 0,1667 itu 1/6. Ya. Jadi beberapa angka yang kita harus tahu 1/6 itu 0,1667 ya. 2/6 itu 0,333. Kalau 3/6 itu jelas 0,500. 4/6 itu 0,667 ya. 5/6 itu 0,833 gitu ya. Itu beberapa angka yang penting gitu ya. Nah, sudah, sekarang kita bisa operasikan nih. Ini gampangnya kita operasikan yang pembagian dulu ya. Ini 5/6 berarti kan ditambahkan 1/6 dibagi dengan ini 7/6. Nah, dikurangi berapa? Nah, kita bisa cek nih 1,833 kan nggak ada ininya, maka setidaknya 1,833 bisa kita jadikan 1 plus 0,833 ya. Nah, 0,833 itu kan 5/6 ya. Maka ini kita punya 1 kali 6 tambah 5 11/6 ya. Berarti kita punya 7/6 dikurangi 11/6. Nah, ini dikalikan. Ini 3/5 min 3 ya. Ini. Caranya sama kayak tadi ya. 3 kali 5 15 ya. Nah, 3 dikurangi 15 berarti kan min 12/5 gitu ya. Ini. Oke, 5/6 tambah 1/6 ya 6/6 ya. Alias 1 ya kayak 1. Ini 7/6 dikurangi 11/6 kan penyebutnya sama nih. Ini 7 kurangi 11 minus 4 ya kan. Nah, ini dikalikan min 12/5 ya. Ini bisa ke atas ya. Jadi ini min 6/4 dikalikan min 12/5 ya. Maka ini coret ya 1 3 ya, berarti ini min 6 kali 3 min plus ya 6 kali 3 18 bagi 5 itu 3,6 jawabannya D gitu ya. Oke ya. Ya, ini juga ada soal 2023 ya. 2023 kita bisa coba ya. Sama juga ya, masih di permasalahan hitung cepat ya. Nah, ini 3/4 tambahkan 2 min 5 kali 1/3 kan 5/3 ya Kak ya. Nah, ini. Maka hasil akhirnya diminta dalam bentuk pecahan, maka kita harus nyatakan semuanya dalam bentuk pecahan ya. Ini gampangannya gini. Kita mau ikut angka yang 3/4 atau 5/3 terserah, boleh ya. Atau gini deh. Katanya kan suka pakai cara tadi ya. Ini berarti 2 kalikan 4 8 8 tambah 3 11 ya, 11/4 ya. Kurangi 5/3 gitu ya. Ini 4 sama 3 KTK-nya berapa Kak? 12 ya. Maka nanti kita bisa bagi 12 bagi 4 3 kali 11 33 ya. Ini 12 bagi 3 4 kali 5 20 ya. Berarti ini jadinya 13/12. Masalahnya nggak ada jawabannya, maka kita bisa bagi ya. 13 bagi 12 1 ya, 1 bagi 12 sisa 1 kan. Berarti hasilnya 1 di sini per 12 di sini ya gitu. Jadi jawabannya ya D ya, seperti itu. Oke. Bisa ya kayak. Nah, ini
Nah, oke ya. Dari nomor 17 sampai 25 ini masalah soal hubungan atau perbandingan kuantitatif ya Kak ya. Nanti perbandingan kuantitatif ini soal yang tipenya dua edisi CPNS terakhir ya Kak ya. Jadi perbandingan kuantitatif ini nanti ada banyak konteks ya Kak ya. Jadi sederhananya perbandingan kuantitatif yang dimaksud ini nanti membandingkan X melawan Y gitu ya. Yang lebih besar mana? X atau Y, seperti itu. Itu tugas kita, nyari X lebih dari Y. Nah, X lebih dari Y atau X kurang dari Y kan. Nah, maka bagaimana cara mencarinya? Nanti kita bisa cari satu-satu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, tapi panitianya di sini cukup pinter ya, membuat kita untuk bekerja 2 kali ya. Nah, yaitu menghitung dulu dan kemudian mencari hubungannya. Jadi nanti ada beberapa konteks ya. Nah, konteks yang pertama itu bisa masalah yang benar-benar hubungan kuantitatif ya. Hubungan kuantitatif. Nah, ini nanti ada perbandingan kuantitatif yang senilai dan tidak senilai. Itu ya. Nah, nanti juga ada masalah hitung cepat yang dikombinasikan di urusan mencari hubungan X dan terhadap Y, seperti itu ya. Nah, oke. Nanti juga bisa ada soal cerita gitu ya. Soal cerita ini banyak, nanti bisa hubungan jarak kecepatan waktu gitu ya, JKW ya, jarak kecepatan waktu. Terus ada masalah tentang aritmatika sosial dan seterusnya. Tapi yang jelas konteksnya adalah kita harus hitung ini dulu atau ini dulu, terus kita cari X sama Y nya. Jadi memaksa kita untuk kerja 2 kali. Jelas ini sangat berpotensi untuk memakan waktu seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa mulai dari soal nomor 17 ya. Ini hitung cepat yang dikombinasikan dengan mencari relasi X terhadap Y. Jadi kita hitung 2 kali. Nah, itu ya. Nah, gampangannya ya kita bisa kerjakan masing-masing ya. Ini yang min 3/2 ini ya. Ini ya. Min 3/2 ini kan sama ya. Tadi kan kita punya 11 min 3 ya. 11 min 3 itu 8 ya. Tambah 8 kali 4 kan 32 ya. Ini jelas 40. Gampang ya. Nah, terus yang ini min 9 tambah 3 Kak. Ini min 6. Oh sorry, ini 8 dibagi 2, astaga ya. Masih ada 2 ya. 4 tambah 32 36 ya. Yang ini min 9 tambah 3, min 6/2 ya. 3 kali 8 24 ya. Berarti ini min 6 bagi 2, 3 min 3 tambah 24 ya. Ini berarti Y-nya 21. Ini jelas ya, kelihatan ya. Nah, belum pas di situ kan nggak ada jawabannya, X lebih dari Y. Maka by logic ya, X lebih dari Y aja besar, apalagi kalau dikalikan 2 maka semakin besar gitu kan. Jadi kita malah kerja 3 kali di sini ya. Jadi hubungan langsungnya ini pasti X lebih dari Y. Nggak ada ternyata. Apakah berhenti gitu? Enggak. Maka kita cari secara logik 2X kalau dikalikan Y kan malah tambah besar gitu ya. Malah lebih besar, malah tambah besar gitu ya. Seperti itu. Jadi meskipun ada angka-angka di sini, ada 2, 3, 2 itu bukan suatu masalah. Seperti itu ya. Tetap bisa. Itu bukan X lebih besar dari Y ya Mas? Mana? 3X 36 dibanding 21 itu 3 bukan? X-nya kan 36. Y-nya Perbandingannya 36 sama 21 itu 2X atau 3X? 2X. Kan nilainya 2X. Oh, oke. Ya.
Kalau dikalikan 2 kan ya tambah besar dong. 2x kali 2 ya. Ini y-nya 21. Jelas ini sangat lebih besar ya, gitu. Oke. X lebih besar daripada y gitu ya. Gitu. Nah, ini berikutnya ini ada soal yang sifatnya kayak jebakan ya. Nah, itu ya. Kalau aku masih ngira ini selama ini angkanya sama 1795, komanya juga sama, ada 1%, 78, pasti nanti ini X sama dengan Y kan. Nah, atau kalau kita pindahkan ke ruas kiri, X min Y sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B. Tapi kita lihat by logic ya. Jadi jangan tertipu ya Kak ya. Jadi kayak gini. Kita punya pertanyaan nih, 25% dari 50 sama 50% 50 dan 50% dari 25 itu besar mana? Ini sama saja gitu ya, equal. Nah, buktinya apa? Kita bisa maksimalkan soal ini. Kita bandingkan kan, X kita bandingkan dengan Y. Nah, kan konteksnya gitu, mencari hubungan yang lebih yang tepat atau perbandingan yang tepat tuh bagaimana. Nah, maka nanti X-nya apa nih? 17,95% dari 78, berarti artinya dia dikali 78 gitu ya. Jadi persentase dari ini berarti dikali itunya 78. Dan ini 78% dari 17,95, 17% dari 17,95 ya. Nah, ini kan kelihatan banget ya Kak ya. Ada persen bisa dicoret. 17,95 coret ya. 78 coret, berarti artinya 1:1. Maksudnya gimana? Berarti X-nya sama dengan Y gitu ya Kak ya. Maka kalau misalkan X-nya sama dengan Y, ini bisa dipindah ke ruas kiri ya. Berarti ini X min Y itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka hasilnya itu. Nah, nanti kalau misalkan kakaknya punya soal seperti ini, jangan khawatir ya. Misalkan aku punya soal yang seolah-olah susah nih, 93,75%, nah dari 18 dan 17,95% dari 93, berapa ya, misalkan dari ini ya, dari 93,65. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini kira-kira besar yang mana? Nah, kan ini bisa di logic ya kalau kita lihat ya. Nah, dari angka saja ini kelihatan ya. Jadi kalau kita membandingkan ini tabel ini jelas. Kalau misalkan kita ngitung manual sangat susah, apalagi orang awam yang baru melihat ini. Meskipun orang awam sekalipun tahu kalau misalkan menghitung persentase dari ini pasti kan dikalikan toh. Dan mengalikannya di sini bukan angka yang gampang, ini kan angka yang rumit ya, atau 18,337 deh. Wah, itu kan sangat rumit. Tapi kalau kakaknya lihat di sini ada triknya nih Kak. Ini sama ini kan jelas ya lebih besar yang ini kan. Nah, terus yang ini sama yang ini, nah jelas lebih besar yang ini kan. Belum mas, terus persennya gimana? Bisa diabaikan persennya ya itu. Nah, berarti karena ini lebih besar, berarti jelas ya, yang ini, yang X lebih besar daripada yang Y, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah mencari nilai yang besar, mana yang kecil, gitu ya. Lihat angkanya lebih besar ya, yang mana, gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah, sama kayak gini lagi ya, ini 36,8% dari 100, ya jelas 36,8 dong, gitu ya. Nah, kenapa? Karena 36,8/100 kali 100 kan, hasilnya 36,8 ya. Nah, terus yang ini bagaimana, gitu ya? Kalau kita cek ya, nah, oke, ini ya 24/5 dikurangi ini. Nah, ini di logic bisa nih Kak. Ini gak usah dihitung total ya.
ini 24 saja, ini 24/5 kan, berarti hasilnya kan 24-an. Oke, 24-an. Terus ini 16 kali 3 itu saja sudah min 48. Iya kan enggak ya? Berarti ini kurang ini jelas negatif kan? Negatif terus dikurangi 5, negatif tambah negatif lagi. Ya, hasilnya negatif. X itu negatif apa? Nah, berarti kan X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, jelas ini kelihatan banget ini. X-nya pasti lebih kecil daripada Y. Pasti itu, pasti X-nya lebih kecil. Nggak peduli mau ada angka ini, itu, itu. X-nya pasti lebih kecil daripada Y. Karena ini negatif, gitu ya. Nah, aman kan sampai sini? Aman. Aman ya? Gampang ya. Oke, ya bisa ada soal. Ini ya, hubungan yang tepat dari hasil X dan Y itu apa? Gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi di sini X-nya sudah diketahui ya. X-nya 10, Y-nya 8 ya. Berarti di sini nilai X-nya itu kan 2/5. X-nya 10 dikurangi Y-nya 8 ya. Berarti ini 1, 2 kali 2 4 dikurangi 8 min 4 ya. Dan Y-nya di X tambahkan 3/4. X-nya 10, nah Y-nya 3/4 ya. Wah, ini jelas banget ini. Ini 1, 2, 16 ya. Jelas ini sangat mutlak besarnya X kurang dari Y ya. Kita nggak peduli angka depannya berapa ya. Pasti X-nya kurang dari Y secara mutlak karena ini minus ya. Jadi nggak peduli angkanya depannya setengah, 100, 1000 gitu ya. Gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa masukkan ya. Tapi kadang-kala ada di mana soal itu, ini tahun 2023 ya. Ada kala soal itu X sama Y-nya nggak diketahui. Jadi benar-benar ngetes kemampuan abstrak kita itu bagaimana? Apakah kemampuan abstrak kita itu qualified atau nggak qualified ya, seperti itu. Misalnya sederhananya aja gini. Misalnya kita punya ya soal begini. X itu n kuadrat tambah n ya. Nah, yang satunya Y-nya itu n kuadrat ya, seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan kita meskipun nggak ada angkanya, kita bisa lihat ini secara mutlak bahwa di sini X-nya jelas lebih besar daripada Y ya. Kenapa? Karena ini ketambahan suku n itu ya. Seperti itu. Nah, atau juga bisa kita bahaskan soal yang modelnya gini ya. Misalkan ya X itu kita punya begini, M kuadrat min N kuadrat. Terus kita bandingkan dengan Y itu M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, kalau bentuknya begini itu kira-kira bagaimana? Nah, kalau bentuknya gini, ini jelas bentuk yang enggak apple to apple ya. Bentuk yang enggak apple to apple. Kenapa? Karena ininya minus, ininya plus, itu enggak apple to apple. Sedangkan yang ini ya apple to apple, ini plus, jadi pasti ada plus, bisa anggap plus 0 lah. Jadi masih apple to apple gitu ya. Nah, maka kalau hubungannya seperti ini, kalau menemukan soal seperti ini jelas banget nanti hubungannya tidak dapat disimpulkan ya. PDD tidak dapat ditentukan seperti itu ya. Nah, yang penting itu tahu hubungan yang
apple to apple atau hubungan yang masuk akal ya, gitu ya. Oke ya. Nah, seperti itu Kak. Jadi kadangkala ada formulasi matematis yang abstrak ya, dan kita disuruh menentukan itu hubungannya bagaimana, dan tidak harus ada di sini, tidak harus ada angkanya. Jadi benar-benar disuruh nyari dari nol ya, gitu ya, suruh nyari gitu. Nah, jadi banyak banget ya, atau kadangkala bisa juga soalnya dalam bentuk angka disuruh membandingkan gitu ya. Nah, itu ada juga ya soal yang seperti itu. Nah, ada juga soal yang seperti itu, gitu ya Kak ya. Nah, oke. Wait. Ada juga soal gini, misalkan X-nya itu 8 tambah 8 akar 8, yang Y-nya itu akar 8 tambah akar 8 pangkat 2. Nah, ini lebih besar mana? Itu ya. Nah, ini soal CPNS tahun lalu Kak. Ini tahun 2023 ya. 2023. Kalau 2023 2021. Nah, nanti bahkan aku mungkin akan bagi soal tahun 2024 ya. Belum Mas, kok tahun 2024? Kan 2024 belum ujian kan, belum SKD. Nah, ternyata di SKD ini nggak hanya ini saja, ada SKD yang sebelum-sebelumnya ya Kak ya. Itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana? Nah, ini gampang ya, kalau yang ini bisa nih. Ini kan sama kayak 2 akar 8 pangkatkan 2 ya. Ini 2 pangkat 2 berarti kan ini kan akar 8 itu 8 ya. 2 pangkat 2 4 kali 8 itu 32 ya. Nah, kalau yang ini gampangnya gini, 8 tambah 8. Nah, akar 8 itu sama kayak 2 akar 2 ya. Nah, akar 8 itu 2 akar 2 ya. Berarti ini 8 tambah 16 akar 2 ya. Nah, tapi kan ini kan agak ribet ya. Nah, apakah hasil ini akan melebihi ini? Kita nggak tahu. Makanya kita harus kita tahu nilai akar-akar yang tertentu kan. Misalkan kayak akar 2 itu 1,4 ya. Akar 3 1,7 ya. Akar 5 2,2, akar 6 2,6 ya, seperti itu. Nah, akar 2 1,4 berarti 16 kali 1,4 ya. Nah, 16 kali 1,4 itu 20-an ya. Nah, 20-an 22,6an ya. Nah, nanti kalau dijumlahkan ini sama ini cuma 30,6. Ya, jadi jelas ini masih lebih kecil X dibandingkan Y, gitu ya Kak ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya ke soal nomor 21, dan masih banyak lagi soal-soal mengenai bentuk seperti ini ya. Nah, oke. Soal 21 ini suruh membandingkan pecahan. Ini kan kesannya kayak alah cuma pecahan doang kan, kita bisa tahu, tapi enggak. Coba kalau kita lihat angkanya, ini angka yang sangat ribet ya. 231 per 321, 232 per 320. Tipsnya bagaimana? Nah, cara cepatnya gini, kalau kita punya pecahan A per B, kita bandingkan dengan C per D gitu ya, kita kalikan silang aja. Berarti ini A kali D dikalikan B kali C. Nah, ini kalau hasilnya kurang, berarti nanti A per B itu kurang dari C per D ya. Kalau hasilnya positif, berarti ini nanti A per B lebih besar daripada C per D gitu ya. Gampangannya gitu cara cepatnya ya. Maka dengan cara yang sama kita nanti bisa mengerjakan ini juga. Ini 231 per 321 dibandingkan dengan 232 per 320. Maka kalikan silang aja, berarti 231 kali 320 ya Kak ya. Ini 232 kali 321.
Kalau kakaknya cek di sini, ini jelas kelihatan banget ya. Ini sama ini lebih besar ini ya. 320 sama 321 lebih besar 321. Maka kelihatan banget yang ini lebih kurang dari lebih kecil. Dan ini juga pasti logikanya ini pasti lebih kecil ya. Dan ini jelas nggak mungkin sama dengan, pasti nggak mungkin sama dengan, ini juga salah. Berarti jawabannya itu yang A, seperti itu ya Kak ya. Oke, aman ya Kak ya. Aman. Jadi ini ya tipsnya ya. Oke, dan masih banyak soal-soal lagi ya nanti ya yang bisa kita bahas ya, gitu. Nah, ini ya, ini ada soal CPNS 2021, ada ini juga tahun 2021, ini juga ya, 25 dan seterusnya, ada kunci jawabannya juga di situ ya. Nah, oke. Tadi yang belum ini ya, tadi buat PR ya. Wait. Oh ini ya, oh ini sekalian kita bahas lah ya, daripada nggak bahas ya, sekalian aja ya. Nah ini nggak apa-apa nih, kalau usah ada PR ribet. Ini ya, ini sama juga ya, ini 234 kurangi 13 ya, berarti ini 1, 2, 21 ya, pangkat 2 dikurangi ini ya, 161 tambah 59 berarti kan berapa nih, 10, 1, 7, 220 ya, 220 pangkat 2 ya. Nah ini sama juga ya, A kuadrat min B kuadrat ya, berarti ini A plus B 221 tambah 220 tambah 221 min 220 ya, 221 tambah 220 441 ya. Ini 221 kurangi 220 itu 1 ya Kak ya. Maka ini 441 dikalikan 1 itu ya 441 itu ya Kak ya. Jawabannya ya A ya, itu ya. Seperti itu. Oke, aman ya. Kayaknya ini gak ada jawabannya deh ya. Aku coba cek ya antara 58 dibagi 7/8. Nggak tahu, harusnya ada jawabannya. Oke ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 22 ya. Nah, jadi angka-angka di sini per ini abaikan ya, itu menjebak ya. Jadi nggak usah dihitung 2 kali ya menggunakan sepernya. Jadi lihatnya kalau hasilnya minus atau hasilnya besar banget, jadi mau gimana pun ya tetap itu tidak mengubah hasil gitu ya. Tidak mengubah fakta kurang dan lebihnya gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kita bahas dulu ya. Wait. Ini ya, soal nomor 22 ya. Oke. Diketahui A-nya 2/3 dan B-nya 1/3 ya Kak ya. Maka cari hubungan X sama Y. Ini X-nya 3 kali 3B ya. 3 kalikan B, B-nya 1/3 ya. Tambahkan 2 kalikan A-nya 2/3 ya. Gitu ya. Nah ini 3 kali 1/3 kan 1 ya. 1 plus 2 kali 2 4/3 ya. Nah ini 1 kali 3 tambah 4 7/3 ya. Dicoret ya. Berarti ini hasilnya tuh 7 ya Kak ya. Nah lalu yang satunya, yang bagian Y-nya itu, ini kita lihat ya, 6 kali A min B. A-nya itu 2/3, B-nya 1/3 ya. Ini berarti ini 6 kali 2 12 bagi 3 4 ya. 4 min 1/3 ya. Berarti ini 4 kali 3 12 kurangi 1 11/3 ya. Jelas lebih kecil ya, 3,3 ya.
Jadi X-nya jelas lebih kecil daripada Y ya. Nah, oke. Berarti yang lebih kecil kan yang ini ya. Ini gak mungkin ya. Ini min jelas gak mungkin. Memang betul lebih kecil tapi ada minnya ya. Kalau di min kan ya tambah kecil ya. Berarti jelas sebentar maaf aku ralat. Ini kalau ada minnya Y-nya lebih kecil dari jauh lebih kecil X. kan? Semakin kan logikanya Iya. gitu. Nah, semakin kecil jadi kita nggak usah mikir gitu. Nah, kenapa yang ini salah? Ini kan X-nya kan 7. X-nya 7. X-nya 7. Iya, X-nya ini lebih besar, lebih besar. Tapi ininya kita perlu tambahkan minus ya. Nah, makanya di sini diminuskan yang tambah kecil dong. Gitu ya. Nah, ini 7 dibandingkan 2/3 Y ya. Masih lebih kecil 7. Ya, 7 dengan 2/3 kalikan 3,3 ya. 14 bagi 3 itu masih kurang dari 7 ya. Berarti yang ini salah ya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu ya, hati-hati ya, ngecoh ya. Jadi nggak sembarangan kurang ya yang kita pilih ya. Gitu. Oke ya. Nah, ini soal 23 ya. Nah, ini kalau aku lihat sepintas langsung aku connect ini. Nah, langsung aku connect ya. Connectnya di mana? Ini meskipun mau dibuat pangkat 3, pangkat 4 sekalipun, kalau ini sudah pangkat 3, apalagi ini 6,5 dibanding ini, jelas ini pertama lebih kecil, A-nya lebih kecil. Pangkat 3 aja lebih besar ini, apalagi dikalikan 2, jelas sangat mutlak besarnya. Berarti A kurang dari B ya. Jadi tanpa kita hitung manual, wah ini apalagi hitung manual nggak mungkin nih. 6,5 pangkat 3 itu jelas angka yang buruk ya. Nah, lebih baik di logik aja. 4 pangkat 3 bandingkan 6 pangkat 3 itu selisihnya udah jauh. Ya, 4 pangkat 3 aja 64. 6 pangkat 3 aja sudah 216. Itu sudah mutlak ya. Udah 216 dikalikan lagi. Kalikan 2 jadi 512-an. 532-an. Dan ini cuma 64 ditambahkan 2 cuma ditambahkan 3. Jadi jelas selisihnya sangat mutlak gitu ya, seperti itu. Maka hasilnya A kurang dari B ya. Jadi kadang-kadang soal TPS gitu. Nah, ini kan kita bisa ngerjakan ini kalau kita connect langsung ini 2 detik selesai kan ya. 6,5 3 jelas ya gitu. Nah, kalau semakin cepat kita mengerjakan soal, maka semakin cepat kita mengalokasikan waktu sisa soal untuk mengerjakan soal yang lain yang lebih susah. TIU yang susah itu bagiku ya, bukan hitungan ya. Lebih susah ke yang silogisme yang analitik ya, karena kita harus nyatet ya dan harus pelan-pelan ya. Meskipun tetap pada beberapa soal itu bisa kita mengerjakan dengan cepat ya, seperti itu. Itu ya kan ya. Oke. Oke. Ini masih ada sisa soal ya. Ini masih ada soal nomor 24 dan soal nomor 25 ya. Sebentar, aku minum dulu. Katanya sudah selesai pendaftaran ya? Udah ya. Daftar di mana kan emang? Di Pemprov aku. Di mana? Pemprov. Oh, Pemprov. Mantap lah ya Pemprov ya. Pemprov Surabaya kan? Jawa Timur, iya, di Rumah Sakit Mata. Oh, rumah sakit mata. Iya, bisa lah ya. Iya. Ya, pokoknya setiap hari tryout ya kayak. Nanti dari sini nanti juga tak kasih tryout ya. Yang soalnya itu mendekati soal aslinya. Jadi Uno juga buat soal tryout gitu ya. Oke. 2 soal lagi ya sini. Oke. Nah. Oke.
nomor 24, misal terdapat X kali Y kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari X. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, maka tabel berikut ini yang benar yang mana? Apakah ini ataukah ini? Nah, ini yang sedikit agak mikir ya. Nah, logikanya kan, kalau misalkan X kali Y itu kan negatif ya. Ini berarti kan salah satunya negatif ya. Bisa X-nya negatif, negatif, atau Y-nya positif, ya kan ya. Yang kedua, bisa X-nya positif dan Y-nya yang negatif. Dan kalau kita logik di sini, X-nya itu kurang dari Y, maka X-nya pasti yang negatif dan Y-nya pasti yang positif ya. Berarti yang ini kita coret itu ya. Maka kita bisa tulis di sini X-nya negatif, Y-nya positif. A-nya X plus Y ya, B-nya X min Y gitu ya. Oh sorry, ya Allah, maaf. X-nya lebih besar daripada Y, berarti ini plus ya, yang ini minus ya. Nah, berarti ini salah ya. Oh iya. Kembali. Ini ya, berarti ini yang positif, yang ini yang negatif ya. Berarti ini salah ya. Nah itu ya, jadi dari dua kemungkinan kita bisa eliminasi seperti itu ya. Nah yang A itu kan X plus Y ya, dan yang B itu X min Y ya. Nah ini X plus Y jelas ya positif tambah negatif ya. Nah kita bandingkan dulu, ini positif dikurangi negatif, ini jelas positif, dua kali positif ya, jelas ya, jelas maka kelihatan banget ini, maka ini A nya jelas kurang dari B nya seperti itu ya kan. Kelihatan banget ya, ini positif tambah negatif ya, jelas ini sudah positif tambah positif, ini kan positif tambah positif ya. Ini kan bentuknya kan apple to apple ya, satunya positif satunya positif ya, dan ini positif, bedanya satunya negatif jelas kurang dari positif, maka kelihatan banget yang ini kurang dari B gitu ya, hanya kurang dari B gitu ya. Itu oke ya. Nah kita bisa cek ya soal nomor 25 ya, terakhir nih. Oke, ini ada kunci jawabannya itu semua. Nah ini ya, perhatikan tabel berikut ya. Hasil dari jumlah banyak sisi prisma segitiga dan jumlah rusuknya yang B7. Nah ini kadang-kadang juga ngetes kita ya, prisma segitiga kan bentuknya gini ya. Ini ya. Nah ini ya, tek, gini ya. Nah sisi itu yang mana? Ini ya, sisi itu yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9 ya. Nah ini 9. Terus rusuk itu yang mana? Atas 1, sampingnya 2, sini 3, bawahnya 4, belakangnya itu 5 ya. Berarti ini 9 plus 5 ya, 14. A-nya 14, B-nya 7 ya. Nah, apakah ada A lebih dari B? Tentu. Nah ini jangan tertipu sama yang ini ya. Hati-hati, kenapa? Karena ini berarti kan A-nya kalau 14 7, berarti A-nya 2 kali B, ya kan ya. B-nya 7 kali 2 14. Berarti jelas ya, nanti A-nya sama dengan 2 kali B. Ya. Oke. Nah, ya. Nah, sudah gitu aja. Nah, ini hitung cepat memang gitu ya. Relatif cepat. Apalagi kalau basic kita kuat. Nanti hitung cepat tuh paling cuma sekali 2 kali ya, sekali pertemuan ya. Nanti yang paling banyak itu di sini ya. Soal cerita ya, ini paling banyak porsinya. Gitu ya. Itu. Jadi nanti setiap pertemuan pasti ada soal, hampir setiap pertemuan ada soal cerita ya, dikombinasikan dengan silogisme, dikombinasikan dengan ini, dengan itu, gitu ya. Seperti itu kan. Oke ya. Nah ini tadi kita review dikit ya. Tadi perkalian yang basic ya. Kita harus tahu sifat ini.
nanti tak kasihkan soal yang sedikit satu tingkat di atasnya, tapi tetap masih standar CPNS gitu. Kita bertahap ya. Nah, nanti kita kasih soal itu, terus kita coba kerjakan dengan tips-tips yang ini. Ya, karena nanti soalnya itu mendidik kita untuk tidak menggunakan kalkulator dan mendidik kita untuk tidak menggunakan cara manual ya. Ini kalikan, apalagi itu angka-angkanya susah. Cara-cara manual itu cuma sah untuk angka-angka yang simple ya, kayak gini 6 kali 50 atau 350 kali 2, nggak apa-apa angkanya gini ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan soal yang lain itu nggak boleh ini ya, apalagi ini satu-satu, nah angkanya 65.000, nah lama ya, kalikan 65.000, wah nggak mungkin, udah habis tuh 10 menit tuh habis itu, percayalah. Dan angkanya nggak simple ya, seperti itu. Yang kedua pecahan ya, pecahan itu tadi relatif mudah ya, selama kita ngerti pecahan itu. Terus bentuk desimalnya itu seperti apa, dan ini angka-angka yang spesial ya, ada 1/6 tadi, ini yang perlu dihafal ya. Terus ada nanti 1/8 ya, ini tak tambahin ya, 1/8 itu 0,125 ya, 2/8 itu 0,250 ya, 3/8 itu 0,375, 4/8 itu 0,5, 5/8 itu 0,675 ya, 625 ya, gitu ya. Terus 6/8 0,750 ya, 7/8 itu 0,875 ya. Nah ini juga perlu dipahami ya. Kalau 1/9 gampang ya, pokoknya belakangnya sama-sama. 1/9 0,1111, 2/9 0,222 dan seterusnya ya. Kalau yang 1/7 itu jarang keluar ya, angkanya susah dihafalkan soalnya ya. Nah kalau perbandingan ini ya, jadi nggak selamanya kita perlu hitung perbandingan itu sedetail mungkin, nggak selalu ya. Nah ada juga hitungan yang cepat ya, kayak tadi yang pangkat 3 itu. Nah ini juga ada membandingkan pecahan ya. Nanti kita tetap belajar X, Y itu tetap kita belajar ya. Nah membandingkan kuantitatif, tapi isi pernyataannya itu sangat banyak dan beragam, bisa dikombinasikan dengan soal cerita. Makanya tipe soalnya tipe soal yang sedikit susah, kata orang lebih susah, HOTS ya, High Order Thinking Skill. Iya kan? Ada yang tanyakan sampai sini? Aku tutup dulu ya. Aman, belum ada mas. Gak ada ya, aman ya. Kalau gitu kita lanjutin hari Senin, bisa nggak? Buat TIU ya berarti. Iya. Oh ya, gini, aku lupa beritahu ya. Senin Selasa itu TIU pokoknya ya. Dan Rabu sampai Jumat, Rabu sampai Sabtu itu kombinasi TWK TKP ya. Jadi TWK-nya 2 kali, TKP-nya 2 kali gitu kan. Gimana Kak? Kalau Senin nggak malam itu bisa nggak ya mas? Senin kan tanggal merah ya. Iya. Nah karena tanggal merah, maka kita nggak harus malam, bisa jam berapapun aku. Oke. Boleh. Ya Senin kabari ya Kak ya, bisa jam berapa ya? Iya. Oke. Besok berarti aku kosong ya mas ya. Kosong. Kalau minggu libur ya. Iya. Oke. Oke, makasih ya Kak ya. Sampai jumpa Senin ya Kak ya. Oke, terima kasih mas. Iya. Terima kasih.